Udah kopra. Jangan ini dulu. Mangkat kiri sebelah tuh. Kita akan mengunjungi dua lokasi, yaitu di sana dan nanti akan dibantu oleh 13 orang pemandu. Ada satu pemandu. Sebelumnya ada dikumpulkan di sini untuk mendengarkan kisah sejarah atau pemaparan sejarah yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Pemandu Pak Iman Sugiman. Ya siap ya, Bapak. Kepada Bapak Iman Sugiman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, juga Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gunung Jati, dan juga siswa-siswi yang Bapak sayang. Alhamdulillah pada hari ini rombongan dari SMK Negeri 1 Gunung Jati Kabupaten Cirebon berkunjung ke Keraton Kasepuhan Cirebon, keratonnya Sunan Gunung Jati. Ini nama kalian, nama sekolah SMK Negeri 1 Gunung Jati. Disinilah rumahnya Kanjeng Sunan Gunung Jati ya. Keraton Kasepuhan Cirebon yang dulu Keraton Cirebon bernama Keraton Pakuwati, yang notabene Keraton Cirebon sekarang ini merupakan keraton tertua di Indonesia, di Nusantara. Kurang lebih usia Keraton Cirebon 600 tahun yang lalu. Yang dulu Keraton Cirebon bernama Keraton Pakuwati, dibangun tahun 1430 Masehi oleh putra mahkota dari Keraton Pajajaran yang bernama Pangeran Walang Sungsang. Ya, Surabaya Cirebon ya. Pangeran Walang Sungsang nama lainnya adalah Pangeran Cakra. Pangeran Cakrabuana dengan nama aslinya Pangeran Walang Sungsang, dan juga ada nama lain Baku Cirebon. Beliau mendirikan keraton yang diberi nama Keraton Pakuwati. Semangat. Dirinya. Mangkat man, dikitan man. Ira di mana? Animasi, di sini animasi. Oh my god. Iku, cuk. Camat-camat dalam tugas kalau misalkan sekarang itu bisa disebut sebagai kantor gitu. Gaskan. Let's go. Bukan gurih. Gurih. Yang penting ya kameramen nih, Cak. Itu mulut tak. Jadi kita baru masuk. Oke. Oke guys, kami udah baru masuk ke. Apa sih? Mau coba ngomong di mana? Oke guys, kami baru masuk ke Keraton Kasepuhan. Akan mencari sejarah. Kita berdoa kepada Allah. Kami mau baru masuk guys, ikut. Kami mau mencari
Oh, POV YouTube. Lihat kanan dan ke kiri. Keraton Pajajaran. Dan di sini ada satu itu persahabatan antara umat Hindu. Lembu itu kan sapi gitu. Jadi persahabatan dengan umat Hindu. Akan mau bertemu dengan raja, ini bertemunya di sini dulu, lalu pindah ke sana namanya Pinanganti. Pinanganti itu menunggu. Lalu abis itu dipanggil sambil menunggu panggilan dari raja. Nah, di sini fungsinya untuk tempat penerimaan tamu. Kalau misalkan tamu-tamu kayak seperti dari si Ayu Majak Kuning, seperti bupati yang kayak gitu. Nah, ini kumpulnya di sini. Kebetulan ini mau ada tamu-tamunya juga. Jadi dulu ini tempat ini tuh dibuka untuk umum, tapi karena banyak barang-barang yang rusak itu jadi enggak. Jadi sekarang udah ditutup lagi. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan temboknya itu melihat kayak agak miring gitu. Nah, itu tandanya kalau misalkan kita punya rezeki itu nggak boleh langsung los aja habis, jadi bakal ketahan-ketahan gitu. Nah, di sana kita lihat itu ada Sultan ke-14, Sultan Sepuh ke-14. Ya, sekarang yang menggantikan itu adiknya. Itu namanya Sultan Arif. Tapi yang lucu kan yang sakit. Keluarga-keluarga sultan. Jadi kalau misalkan kita udah sholat tarawih, itu di sini kita tadarusannya. Nah, di sini kita juga bisa lihat kalau misalkan Mas atau tetehnya mau melihat juga boleh. Kalau mau ngintip sedikit. Awas ku. Mana ih sebaik sih. Dan itu adalah tempat tinggalnya putri raja. Tapi kalau misalkan anak laki-laki dan perempuan, dan ini tempatnya anak perempuan, dan di sebelah sana itu ada tempat tinggalnya untuk anak laki-laki. Oke, kita lanjut ke depan. Menandakan bahwa keesaan Tuhan. Jadi Allah itu cuma ada satu. Itu Kang Badi kan namanya. Sedikit hati. Kenapa gitu?
Bus, naik ke bus. Hasil rampasan dari Portugis. Meriam, meriam, meriam. Ini ada alat debus untuk pertunjukan debus dari Banten. Yang dipandu sama ini ada naga, yang nagari dari Aku pilih video nih kan dulu. Coba aja, Cuk. Oke, Dede. Sekarang kita lanjut ke sana. Ayo kita ke sini. Wih, awas wih. anak ini menjadi seorang pegawai, mengambil pisau nanti tidak ahli berdagang, mengambil uang nanti ahli berdagang, mengambil emas nanti bakal menjadi kaya harta, mengambil buku nanti menjadi ahli ilmu, mengambil kitab tentunya anak ini ahli bidang agama, apabila menjadi padi nanti anak ini bakal menjadi ahli bertani. Jadi mainan di dalam itu semuanya bagus, positif, tapi mahal. Semuanya ada syariat, tapi saatnya kita kembalikan kepada Allah. Jadi ada yang menentukan. Ini masih asli dari tahun sekian. Dari tahun 18 masih asli. Nah, di sini barangkali ada yang bertanya-bertanya, ini bukan kurungan ayam, tetapi ini untuk tedaksiten. Tahu tedaksiten? Tedaksiten itu untuk acara turun tanah. Kalau misalkan anak bayi itu yang umur 7 bulan itu turun dari tanah. Bahwa kalau misalkan turun dari tanah itu pertama kali beliau menjadi khalifah atau jadi manusia. Nah, jadi kalau misalkan awalnya itu anak bayi dari sana dari kursi lalu diturunkan, lalu dikurungin ini, lalu dalamnya itu ada barang-barang, yaitu ada misalkan ada buku, ada padi. Kalau misalkan anak itu mengambil buku itu insya Allah bakal jadi guru gitu. Nah, kita lihat ke sebelah sana. Bukan. Di sini ada anak rapat menjadi raja dan juga ada aksara-aksara Jawa. Kalau misalkan masih belum bisa bacanya, silakan.
Enggak lah kamu. Aksara Jawa. Foto baik kan? Asus. Itu yang suka dipakai pemandu-pemandu itu yang seperti itu. Asal usul keraton Islam. Ada yang lebih singkat lagi. Soalnya panjang kalau misalnya ceritain. Apa nama lain dari keraton Kasuban? Keraton Kasuban itu diambil namanya itu dulunya itu namanya Keraton Pakungwati. Keraton Pakungwati itu diambil dari nama anaknya Pangeran Cakrabuana namanya Ratu Ayu Pakungwati. Nah, sejak ada Sultan Kanoman, jadi Keraton Pakungwati ini disebut sebagai Keraton Kasuban yang artinya itu sepuh, dan yang Kanoman itu Anom, nah, yang artinya itu muda gitu. Jadi mengapa disebut Kasuban jadi seperti itu asalnya. Dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.